Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini, aku akan berbagi informasi terkait pengalaman dari nasabah aku yang pernah terkena fraud terkait penggunaan kartu kredit atau kartu kredit yang disalahgunakan oleh pihak lain. Yuk, simak video ini dan bagaimana solusinya? Jangan di-skip. Nah, aku pernah dapat kasus di mana ada nasabah aku yang terkena fraud atau penyalahgunaan kartu kredit dia oleh orang lain. Jadi tiba-tiba kartu kreditnya itu dia nggak terima, ya dia nggak terima kartu kreditnya, tetapi tiba-tiba tagihan datang ke rumah. Panik dong tentunya karena tagihan tersebut memang puluhan juta. Waktu itu adalah 60 juta yang ya cukup ya banyak banget lah ya 60 juta. Kemudian dia panik, dia langsung telepon 14.000 terkait fraud atau penyalahgunaan kartu kreditnya. Jadi dia tidak terima kartu kredit, langsung biasanya dari pihak bank itu bertanya kalau misalkan kartu kreditnya dipakai orang lain, tiba-tiba terima tagihan, langsung kita bantu blokir biasanya. Biasanya yang pertama langsung, kita Ibu untuk keamanan data, kita bantu blokir terlebih dahulu Ibu untuk kartu kreditnya, biasanya seperti itu. Setelah diblokir, baru kita verifikasi data, kemudian itu ibunya cerita tuh, kalau ibunya itu tidak pernah terima kartu kreditnya, tidak pernah aktivasi, dan dia juga nggak tahu kalau dia itu dikirimkan kartu kredit gitu. Nah, ternyata usut punya usut, itu adalah kartu kredit persembahan, di mana kartu kredit itu akan dikirimkan sebagai persembahan kepada nasabah yang memang memiliki dana yang banyak. Biasanya memang istilahnya ya kayak dikasih hadiah gitu buat belanja atau buat beli barang yang sifatnya kredit terlebih dahulu. Nah, tetapi malah tidak sampai ke dia dan disalahgunakan. Aku juga nggak tahu itu ketika hal tersebut terjadi, pasti kita sebagai call center akan mengecek kartunya diterima oleh siapa. Misalkan ada nama di situ, ibu kenal nggak sama orang ini? Misalnya kan nggak kenal, ternyata nggak kenal. Kayak gitu, kita bantu investigasi, paling kita tanya-tanya, kita juga infokan transaksinya di sini Bu, gitu. Biasanya kalau untuk fraud sendiri biasanya transaksi online, seperti itu. Dan ternyata pas kita cek gitu di note dari si pemilik kartu ya, si berarti bukan yang ini ya, bukan yang si pemilik asli gitu ya, yang aktivasi. Ternyata bisa jadi aktivasinya ini via apa namanya, via call center ternyata. Oh, ternyata aktivasinya via call center, gitu. Jadi di situ dia melakukan aktivasi, mungkin dia tahu nih data-data dari si ibu ini, data-data lengkapnya dia tahu, akhirnya apa namanya, terverifikasi semua, data-datanya terbuka, ya sudah akhirnya kartu kredit itu bisa dipakai, bisa diaktifasi. Ketika sudah kartu kredit itu bisa diaktifasi, ya sudah habis langsung dia buat belanja ini itu, saldonya bahkan sampai istilahnya minus ya, waktu itu sampai minus. Minus tuh yang melebihi limit, tapi karena memang biaya administrasi biasanya. Jadi misalkan untuk ya itu 60 juta itu semua habis, ketika 60 juta itu habis, tiba-tiba dia terima tagihan kaget dong, tapi ibunya itu memang tidak mau bayar gitu, karena dia ngerasa tidak pakai. Terus paling nanti dari pihak call center akan membuatkan pelaporan, akan diinvestigasi semua itu dan misalkan ternyata benar gitu ya, biasanya waktunya juga cukup lama, 60 hari sampai berapa ratus hari gitu, cukup lama terkait investigasi dari si fraud ini terkait tindakan fraud. Kemudian nanti setelah diinvestigasi dan ternyata memang bukan ibunya yang pakai, nanti akan ada pengembalian dana yang membayarkan seluruh tagihannya dan ibunya ini nanti akan tidak perlu membayar lagi seperti itu. Kemudian waktu itu terjadi case itu memang setelah diinvestigasi itu cukup cepat banget. Kalau nggak salah 60 hari atau berapa puluh hari itu nggak lama lah, nggak lebih dari 3 bulan case-nya selesai, case close. Ibunya dapat pengembalian untuk melunasi itu melalui terkreditkan langsung ke kartu kreditnya dan langsung untuk melunasi kartu kreditnya, kemudian ditutuplah kartu kredit itu. Seperti itu teman-teman kasusnya. Itu memang kalau misalkan terjadi fraud. Jadi nggak semata-mata
kalian pura-pura fraud gitu, kalian pura-pura yang make kartu kreditnya orang lain padahal ternyata kalian nggak bisa, karena nanti akan diinvestigasi secara detail juga gitu. Nah, apa yang terjadi ketika investigasi ini misalkan atau pengajuan dari penghapusan karena fraud ini tidak disetujui, kalau tidak disetujui ya udah, nasabah berarti harus bayar, kalau nasabah nggak bayar gimana? Ya udah BI checking-nya jelek gitu. Jadi di sini BI checking yang dipertaruhkan, kemudian juga pastinya akan diteror dari pihak debt collector yang lewat telepon itu pasti akan diteror habis-habisan, seperti itu. Jadi waktu itu ibunya juga sempat dapat telepon dari debt collector, kemudian, setelah menyampaikan hal tersebut, karena itu fraud, dari pihak call center-nya langsung memberikan note untuk pihak debt collector agar tidak menghubungi ibunya, karena sedang proses investigasi terkait penggunaan kartu kreditnya, seperti itu. Itu salah satu yang beruntung ya, karena memang prosesnya cepat, di ACC juga gitu. Ada nggak yang nggak di ACC ya? Karena sifatnya pengajuan, pengajuan itu kan 50% di ACC, 50% enggak, jadi ada juga yang nggak di ACC gitu. So, mungkin segitu aja terkait, penyalahgunaan kartu kredit. Nah, ketika kalian mengalami hal yang sama, langsung aja hubungi call center dari bank tersebut, dari bank kartu kredit tersebut, kemudian langsung kalian bilang, "Mbak, Mas, langsung tuh bayar kartu kreditku dipakai orang lain," gitu. Biasanya langsung ditanyain, "Bapak, Ibu, kartu kreditnya sudah diterima atau belum?" "Belum." Nah, ketika belum langsung dia ditanya, ini, kalian langsung, verifikasi aja, nanti akan dibantu untuk pembuatan pelaporan agar prosesnya lebih cepat terselesaikan, seperti itu. Kalau panik itu ya wajar, takut juga pasti takut, tapi pasti kalau kalian nggak pakai, itu pasti akan ada solusinya kok, tenang aja. Kayak si nasabah aku ini, karena memang bener-bener dia nggak aktivasi, dia belum terima kartunya gitu ya, tapi transaksinya terjadi online gitu, ya akan, apa namanya, ya dipercaya gitu, kalau itu memang fraud, seperti itu. So, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan bosen-bosen untuk tonton terus video-video aku. Ada beberapa hal yang membuat aku juga kadang belum membalas dari komentar-komentar kalian. Sorry banget, karena memang sekarang rada sibuk. Terima kasih yang sudah menonton video ini. See you next video. Bye.